Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khair wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga di minggu terakhir bulan puasa ini kita semakin baik, semakin sempurna, dan semakin meningkat dalam kebaikan-kebaikan kehidupan ini. Amin Allahumma amin. Ada video terbaru dari Buya Yahya, seorang ulama di Cirebon, di mana secara garis besar beliau tidak setuju kalau ada orang yang mengingkari atau mempertanyakan mungkin tentang keabsahan nasab para habaib yang ada di Indonesia. Narasi beliau sangat persuasif, berbentuk nasihat, dan tentu itu berpijak dari keyakinan atau kepercayaan atau prasangkaan yang kuat dari beliau bahwa para habaib yang ada di Indonesia itu memang benar merupakan zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu sikap yang telah ditampilkan oleh seorang ulama, di mana ya silahkan kita mengikuti itu, tetapi jangan salah, jangan lalu diadu-adu dengan Kiai Imaduddin, lalu dianggap beliau menyalahkan Kiai Imaduddin. Kenapa? Karena kalau sudah perbedaan antar sesama ulama dalam memandang sesuatu, itu adalah hal yang lumrah. Kita bicara tentang menolak atau mengingkari nasab seorang habib. Ada satu historis, yaitu siapa yang tidak kenal wali kutub, yaitu Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani. Itu dikenal sebagai Sayyid Al-Hasani. Tetapi ada ulama yang juga top, yaitu Imam As-Safarini, mengingkari, bahkan menyatakan bahwa tidak benar kalau Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani bernasab kepada Rasulullah. Jadi fenomena seorang ulama mengingkari nasab seseorang bersambung atau tidak kepada Rasulullah bukan hal yang baru. Itu yang perlu kita catat. Makanya tidak elok kalau kita lalu menghukumi, oh ini membenci keturunan Rasul. Gimana disebut membenci keturunan Rasul toh tidak meyakini itu sebagai keturunan Rasulullah. Kamu dianggap menyikapi sesuatu apabila dalam persepsi kamu sesuatu itu adalah benar adanya. Misal kita tidak suka nasi, karena kita menolak nasi yang memang kita terima kalau itu adalah nasi. Kalau ada sebuah benda, kita tolak. Karena kita tidak anggap itu sebagai nasi. Lalu orang mengatakan, kamu kok menolak nasi? Oh tidak bisa diterima. Ungkapan seperti itu. Kenapa? Karena saya toh tidak menganggap itu nasi. Sehingga saya tolak. Seandainya saya anggap itu nasi, maka pasti saya terima. Nah, ini logika sederhananya. Orang itu kalau dalam masalah-masalah seperti ini, itu mesti paling tinggi adalah ghalabatud dzon, prasangka terkuat. Karena ini bukan masalah yang qot'i, bukan masalah yang pasti, bukan masalah yang tidak mungkin berbeda orang memandangnya. Sebagaimana 1 tambah 1 2, ini bukan sesuatu yang isbatnya itu isbat akli, seperti wajib akal yang tidak mungkin ada perbedaan. Kalau kamu menghadap ke barat, tidak mungkin menghadap ke timur. Kalau kamu menghadap ke timur, sudah wajib kamu membelakangi barat. Jadi keabsahan nasab tidak seperti itu. Maka mesti berbeda. Ya, nanti saya bacakan ya. Ini pengantarnya dulu. Jangankan masalah seperti ini. Dalam masalah-masalah hukum rata-rata kita berbeda. Ada 4 madhab itu berbeda-beda. Tentang hukum najis dan suci berbeda-beda. Tentang hukum apakah hubungan badan dianggap perzinahan atau dianggap pernikahan sah juga berbeda-beda. Itu kan hal yang krusial. Misal ada orang menikah menurut madhab A tidak sah. Berarti kan dianggap berzina kalau tidak sah ketika melakukan hubungan badan. Tapi menurut madhab B sah. Berarti tidak dianggap berzina. Tetapi dianggap ibadah. Kenapa? Karena hubungan badan kalau sudah atas dasar pernikahan berarti ibadah. Hukum benda ini suci, ini najis. Seseorang menyentuh benda ini lalu sholat, menurut madhab A tidak sah sholatnya, berarti dianggap tidak sholat. Karena dalam fikih disebut sah itu apabila sudah menggugurkan kewajibannya, sudah tuntas tujuannya. Kalau menurut madhab B itu dianggap suci, berarti dia dianggap sudah sholat. Biasa seperti itu.
termasuk tentang nasab. Karena ini sudah masalah yang ribuan tahun, bukan masalah fulan putra fulan di mana kita bisa saksikan sendiri, kita bisa tanya, bisa kita konfirmasi. Kalau sudah ribuan tahun seperti ini, maka cara bertanyanya adalah kepada kitab-kitab. Lalu ya silahkan yang percaya kepada kitab ini, percaya kepada kitab itu semuanya sudah. Kalau mau pakai istilah sederhana ini, paling mentok hukumnya itu kalau pasti atau wajib itu mesti secara adi saja, secara kebiasaan. Kalaupun mau menganggap mustahil, mesti mustahilnya secara adi, secara kebiasaan. Misalnya ada nama orang dulu kok nggak disebut-sebut, tiba-tiba muncul, oh biasanya itu tidak kokoh. Atau ada yang mengatakan, oh enggak, nama itu tidak disebut mungkin hanya karena tidak ditulis. Sebelumnya memang nama itu sudah ada, turun-temurun, ya silakan. Itu tidak ada kepastian yang pasti yang tidak mungkin bisa ditolak. Sehingga kalau dalam masalah seperti ini, ya silahkan. Jangan saling menghukumi. Oh kamu kok tidak percaya kalau itu Habib, berarti kamu benci dzurriyyah Rasulullah. Gimana benci dzurriyyah Rasulullah? Toh tidak meyakini itu sebagai dzurriyyah. Itu kata kuncinya. Kalau konten saya tidak akan menggiring kamu membenci atau mengingkari apapun. Saya hanya mereaction konten-konten yang saya anggap di situ ada kajian keilmuannya. Karena menurut saya ya, yang terpenting adalah kita belajar, kita mengkaji, setidaknya kita mengenal kitab-kitab ulama. Walaupun kita tidak memahami, setidaknya lisan kita membaca atau kita mendengarnya. Langsung saya bacakan itu manuskrip. Ini ada di dalam kitab Abnaul Imam ya. Abnaul Imam maksudnya. Yang sebelumnya sudah pernah kita bahas ya, di bagian muqaddimahnya. Abnaul Imam yang ditulis oleh ulama Ibnu Toba ya. Sayyid juga yang wafatnya tahun 478. Karena kitab Abnaul Imam itu ditahqiq juga oleh Imam As-Safarini, maka mesti ada dokumentasi tentang Imam As-Safarini. Salah satunya ini yang berbentuk ya, tulisan tangan beliau, di mana di sini tertera bahwa beliau mengatakan Syekh Sayyid Abdul Qadir Jailani tidak benar bahwa nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, tentang Sayyid Abdul Qadir Jailani, Kiai Haji Imaduddin ini juga pernah bercerita bahwasanya ada yang meragukan nasab beliau, sehingga pada akhirnya keturunan beliau itu melakukan tes DNA. Tetapi itu sebatas informasi dari versi ceramah beliau saja ya. Ya, ini saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsanil alimu al-allamatu wal khairu al-fahamatu bahrul ulumi asy-syarifati wa manba'ul ma'arifi al-latifati wa mawridu al-akhbari asy-syarifati syaikhi wa ustadi al-fadil ya. Jadi ini Imam As-Safari ini bercerita tentang ucapan gurunya ya. Al-alama itu gelar-gelarnya ya, pujian-pujian beliau ya. Al-fahamah ya, bahrul ulum itu pujian-pujiannya ya. Syaikhi wa ustadi, guru saya dan ustadz saya. Al-Fadil, yang agung ya, yang mulia. Abdul Ghani, yaitu Abdul Ghani bin Ismail ya, putra Ismail An-Nabulsi ya. Karena Imam As-Safrini itu adalah yang lahir di daerah Safarin ya, di Nablus ya, kalau tidak salah begitu ya. An-Nabulsi kalau tidak salah ya. An-Nafisyami, apa yang diucapkan bahwasanya di daerah Syam ya, aqwaman, ada sekelompok manusia atau umat atau kaum ya, ja'alu, di mana mereka menjadikan asy-syaikh al-qutbah ya, wali kutub lah kalau bahasa kita ya, Abi Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani, yaitu Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Jailani ya, nasaban ya. Jadi mereka menjadikan atau menganggap bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu bernasab ya, mausulan yang bersambung ya, tarotan bil Hasan, di satu sisi kepada jalur Sayyidina Hasan, wa ukhra ay wa tarotan ukhra, dan di sisi lain bil Husain, bersambung dengan Sayyidina Husain ya. Jadi di Syam itu ada anggapan masyarakat bahwa wali kutub Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani nasabnya itu di satu sisi ada yang bilang bersambung kepada Sayyidina Hasan,
Di satu sisi ada yang bilang bersambung kepada Sayyidina Husain. Kemudian sibtoi Rasulillahi salatullahi wasalamuhu alaihim. Ya. Jadi sibtoi itu dari kata sibtun, cucu ya. Tapi karena dua orang Hasan Husain maka disebutnya tasniyah. Sibtoi nih, dibuang nonnya menjadi sibtoi. Dua cucu Rasulullah salawatullahi wasalamuhu alaihim. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi dan juga kepada mereka ya. Dan termasuk cucu-cucunya begitu ya. Fahuwa, maka ya Syekh Abdul Qadir Jailani atau nasabnya Syekh Abdul Qadir Jailani indahum menurut kaum itu atau menurut orang-orang di Syam itu adalah Abdul Qadir ya bin Musa bin Abdullah bin Jangki Dausat ya. Jangki Dausat itu nama bahasa Persia mungkin atau bahasa apa ya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu muhibbul harbi ya, orang yang suka berperang ya. Bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa bin Abdullah bin Hasan al-Musanna ya. Yaitu bin Hasan as-Sibti. Jadi Hasan al-Musanna itu Hasan kedua karena Hasan pertamanya cucu Rasul ya. Jadi ya biasa orang Arab tuh punya nama mirip-mirip ya. Jadi Sayyidina Ali punya putra bernama Hasan ya, bersama Sayyidah Fatimah berarti ya. Hasan punya putra lagi namanya Hasan, makanya Hasan kedua begitu ya. Kemudian huwa atau Syekh Abdul Qadir Jailani itu min dzurriyyati Ismailah dari jalur keturunan Ismail bin Ja'far As-Shadiq ya. Berarti ini yang dari jalur Sayyidina Husain. Kemudian perhatikan kilahuma, dua jalur ini ya ghairu sahih, tidak benar ya. Ini ucapan Imam As-Safarini. Dua jalur itu tidak benar. Berarti kan diingkari. Bahkan dipertegas lagi ya. Atau ditaukid. Wa qad ukhturi'ah. Ya. Dan itu adalah dibuat-buat atau diada-adakan. Ya. Kemudian walam yasbut. Dan memang tidak tertetapkan. Atau tidak ada kepastian. Ya. Atau tidak terjadi kalau bahasa gampangnya. Anna syekhoh. Ya. Bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ya, idda'a hadzan nasabah, mengaku bernasab seperti ini ya. Dan memang tidak ada kenyataannya Syekh Abdul Qadir mengaku bernasab begitu. Artinya Syekh Abdul Qadir tidak pernah menyatakan sebagai dzurriyyah Rasulullah dengan nasab seperti yang disebutkan ini ya. Kemudian wala sabata, dan juga tidak terjadi secara pasti ya, anna ahadan min auladihi, bahwasanya satu orang atau bahwasanya sebagian dari anak-anaknya ya, atau satu pun dari anak-anak beliau itu fa'ala dzalika, melakukan hal tersebut. Artinya mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Ya. Jadi kata As-Safarini itu di satu sisi nasab itu tidak benar dan memang Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah mengakui bernasab seperti itu. Kita harus paham berbeda antara mengaku dengan mengaku-ngaku. Kalau idda'a itu mengklaim. Kalau aqarrah itu mengakui. Lalu yang terakhir siapa? Imam As-Safarini ini ya. Perhatikan saya bacakan. Itu ada As-Safarini ya. Lahir tahun 1114, wafat tahun 1188 ya. Itu sama dengan dalam kitab Abnaul Imam itu ya. 1188. Namanya adalah Muhammad bin Ahmad bin Salim As-Safarini ya. Syamsuddin Abul Aun ya. Syamsuddin itu gelarnya. Orang kalau namanya Muhammad itu biasanya Syamsuddin ya. Kalau Ahmad biasanya Bahauddin atau apa, saya agak lupa masalah itu ya. Kemudian beliau itu adalah alimun bil hadis, ulama hadis wal usul, dan juga ulama akidah wal adab, dan juga ulama sastra ya. Karena beliau ini punya kitab namanya Al-Aqidah As-Safariniyah ya. Kemudian muhakkik, beliau juga sering mentahkik. Makanya salah satu kitab yang ditahkik adalah kitabnya Ibnu Toba yang berjudul Abnaul Imam ya. Wulida fi Safarin, lahir di daerah Safarin ya. Min Qura Nablus ya, di kota Nablus ya. Kemudian warohala ila Damashq, kemudian dia berpetualang atau melakukan safari ya ke daerah Damashq. Wa akhoda fa'akhoda min ulama'iha, kemudian dia menimba ilmu dari ulama-ulamanya ya. Wa ada ila Nablus, kemudian dia kembali ke tempat asalnya. Fadarrasa wa afta wa tufiya fiha, kemudian di situ mengajar, berfatwa dan wafat. Jadi ini sudah biasa Pak.
ulama mengklaim itu nasabnya salah, tidak bersambung kepada Rasulullah, itu biasa dan tidak lalu dianggap kebencian kepada zuriyah Rasulullah. Justru bisa jadi ini kehati-hatian ya. Allahumma hadina hadasabil.